Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania Indonesia. Jumpa lagi kita dengan Dharma. Nah, hari ini saya akan bicara tentang, tadi ada di kolom komentar, tentang burungnya bermasalah dengan mabung lah, intinya bermasalah dengan dengan mabung, rontok atau ngorak. Nah, judul kali ini, kok beda-beda judulnya, Om? Aduh, ya beda-beda lah judulnya, pokoknya. Kadang-kadang judulnya beda tulisan, beda di ucapan. Jadi saya bicara dulu, baru buat judul. Nah, jangan panik, penting ambil yang perlu-perlu lah. Ini batas sharing kecil aja. Nah, hari ini saya akan membagi tips tentang bagaimana atau cara atau trik membuat burung kita bisa mabung dengan sempurna. Nah, itu deh kawan-kawan. Jadi gini, proses mabung terhadap murai batu itu memang harus dilewati, harus dihadapi, harus dijalani oleh seekor burung yang bernama murai batu. Nah, kawan-kawan kicauannya, jadi itu proses yang alami. Nah, sebenarnya nggak ada masalah dengan proses mabung atau ngurak atau ganti bulu dalam kita merawat murai batu. Nah, kalau normal atau tidak terjadi permasalahan dalam burung temabung, artinya kita nggak perlu bahas. Nah, tapi yang kita bahas hari ini, kalau seandainya burung itu tambal sulam, terus susah mabung. Jadi kadang-kadang dia ya burungnya nggak mau mabung-mabung. Jadi burungnya itu, kalau dulu saya punya kawan, burungnya itu ekor sampai jadi serit gitu. Jadi tulang ekor, jadi ini bulu-bulunya udah habis semua nih, tinggal tulang ekor aja. Dan itu burung nggak mabung. Dan kenapa? Saya tahu persis kenapa tuh. Kenapa tahu persis? Karena sudah saya juga mengalami kisah-kisah tentang kenapa burung susah mabung. Nah, mabung atau ngurak terhadap murai batu itu memang suatu alamiah dari proses perjalanan hidupnya murai batu. Nah, itu bisa terjadi ada yang siklusnya tuh setahun 2 kali, ada yang 2 tahun 3 kali, misalnya ini ya. Ada yang 7 bulan sekali ganti bulu, ada yang 8 bulan, ada yang setahun, ya tergantung burung lah. Karena sendiri saya tidak pernah mendapatkan pastinya burung temabung, saya belum pernah mendapatkan itu. Memprediksi bisa, tapi untuk memastikan nggak bisa tuh. Di sini kita akan bahas kendalanya dulu. Kendala kenapa ada burung murai batu yang susah mabung atau nyisip lah, atau apa ya, ya tambal sulam lah istilah bahasa sekarang, atau sampai yang serit gitu. Kenapa itu? Nah, di sini ya pembahasannya. Kenapa ada murai batu susah mabung? Nah, jadi saya pernah ngalamin. Ada satu kisah. Ya, kisah lagi. Jadi kisah ini. Jadi saya punya murai batu itu biasanya tinggal di kalau ini sayap itu di engselnya itu sering terjadi. Ada sayap, ini sayap kan, ini sayap. Nah, di sini di engselnya bergerak tuh, di si engselnya tuh sering terjadi tinggal mabung gitu, ataupun ya tinggal lah di sayap tuh. Itu terjadi karena burung sering diganggu, burung sering dibuka-buka. Nah, jadi burung tinggal di sayap, bagian sayap ensel itu tinggal biasanya itu sekitar 5 atau 6 atau 7 lembar gitu kawan-kawan kicauannya di ensel. Itu akibatnya karena burung sering diganggu. Solusi mana, Om? Cabut. Tangkap burung tuh, cabut. Saya pernah cabut burung tuh. Ya memang ada risiko stres, tapi ya itu risiko. Kalau enggak dia nanti akan lewat dari waktu mabung tuh, tinggal yang di ensel tuh gitu. Ada sekitar, saya pasti nggak tahu, nggak ingat lagi tuh. Saya pernah cabut karena tuh di posisi di 5 lembar, 6 atau 7 lembar lah di ensel itu. Itu akibat sering kita ganggu burung lagi proses sorong. Dan selanjutnya, kenapa burung itu ada yang susah mabung?
itu akibat burung terlalu over menggunakan kroto. Kok bisa burung kasih kroto susah mabung? Menurut pengalaman saya. Jadi sepakat nggak apa-apa. Jadi burung yang terlalu over menggunakan kroto biasanya susah mabung. Kenapa Om? Karena ininya kuat. Jadi kalau ini bulu burung, ini dalamnya kalau kita cabut ini udah hitam nih, ini udah hitam. Seharusnya udah rontok deh, tapi pegangannya kuat tuh. Jadi solusinya Om, ada nanti kita ceritakan solusinya. Nah, itu akibat sering konsumsi kroto yang berlebihan, burung susah mabung. Yang selanjutnya, kenapa burung susah mabung? Kuat jemur. Nah, burung yang terlalu kuat jemur itu saya pastikan susah mabungnya. Tambal sulam. Akhirnya apa? Murai batu tuh gak kerjanya gak maksimal. Gak akan maksimal. Burung yang tambal sulam biasanya, saya gak bilang benar, karena mungkin burung saya juara tambal sulam, ya suka-suka kok ya lah. Serius bercanda. Tapi biasanya burung yang tambal sulam itu burung kerjanya tidak akan maksimal. Tuh dia kawan-kawan kicomania. Kenapa? Menurut pengalaman saya dan kawan-kawan kicomania, khususnya murai batu gitu. Jadi hari ini kalau mau bicara burung murai batu kontes, itu bicara settingan, ya. Bicara masteran, ya. Bicara perawatan proses mabung dan setelah mabung, iya. Tanpa itu semua kita nggak bisa main murai batu. Itu yang ngaku murai batu mania harus menguasai, harus memahami bagaimana proses dia mabung, dia sorong bulu, perlakuannya itu harus paham. Gak bisa sembarangan. Jangan main burung kasih makan aja. Gitulah kira-kira. Jadi selain ada aspek lain dari itu, penjemuran juga. Kenapa burung tuh susah mabung? Kemungkinan burung itu ada murai-murai lainnya, dia nggak nyaman juga. Itu bisa juga membuat burung yang jatah mabung nggak jadi mabung gitu. Kalau kicomania. Jadi Om, solusinya gimana solusinya Om? Kita bahas solusinya sekarang. Jadi gitulah, ada banyaklah seni-seni cara membuat burung bisa mabung, banyak seninya tuh. Mau kasih apa kayak serah, tapi sini banyak. Tapi saya kasih di sini trik yang udah saya patenkan, saya pastikan itu membuat burung murai batu mania yang tambal sulam, susah mabung. Saya pastikan itu burung pasti mabung, pasti rontok selama itu dilakukan. Kenapa Om? Saya udah lakukan dengan burung-burung yang bermasalah. Gitu, sahabat kicomania khususnya murai batu. Jadi saya akan bagi trik sedikit, walaupun di banyak kawan-kawan murai batu mania yang udah bahas, yang sauna lah, yang kasih apa tadi ya, kasih telur gajah namanya. Canda. Jadi banyak trik-triknya tuh. Tapi saya bilang, tapi saya pastikan ini akurat. Saya kasih akurat, saya bilang aja ini 90%. Gila, yakin Om, yakin saya. Kenapa saya udah buat? Yakin saya. Pastikan ini dilakukan. Yang pertama, itu yang wajib lakukan adalah burung itu dimandikan Senin, Kamis. Ingat, mandi Senin sama Kamis. Waktunya Om yang paling bagus pagi. Mandikan di pagi hari. Kira-kira matahari baru mulai naik. Mandikan. Om, burung saya nggak mandi, semprot sampai basah kuyup dah. Om nggak takut sakit, insya Allah nggak sakit, tenang aman. Jadi burung tuh dimandikan di pagi hari, kita semprot. Biasanya saya menggunakan Medibird. Jadi saya semprot basah. Kalau dia nggak mandi, nggak apa-apa. Kalau yang mandi di keramba, kita masukkan Medibirdnya di dalam air keramba. Kalau dia nggak mau mandi, masuk keramba, agak usah mandi,
karena bukan jadwal mandi dia, atau satu dan lain hal, kita semprot dia, semprot pakai Medibird sampai basah. Setelah kita mandi pakai Medibird, kita bilas lagi pakai air yang biasa, air bersih biasa. Siap kita itu masukkan burung ke kandang, itu pastikan tangkringan, karpet, kerodong. Nah, itu benar-benar dijaga. Nah, di kerodong itu burung, pastikan burung tuh di kerodong basah. Maksudnya gimana Om? Ini kerodong tuh direndam, terus diperas, nah langsung disalupkan gitu. Om, ekstra podingnya, nah burung yang rontok itu jangan dikasih poding, dinolkan, dikasih pur. Om, perlu nggak diganti purnya? Nggak usah, pakai pur yang biasa dia konsumsi, nggak apa-apa, tapi dinolkan. Jangan dikasih jangkrik, jangan dikasih ulat Hongkong, jangan dikasih kroto, jangan dikasih orong-orong, jangan dikasih ulat pisang, jangan dikasih ya kelabang, bercanda. Jadi burung itu dinolkan, dikasih pur. Walaupun ada teori, Om, kawan saya bilang itu pakai ulat Hongkong, pakai susu, nggak usah dengar tuh, pastikan pakai yang saya punya. Itu teori aja tuh, saya udah coba tuh, burung nggak rontok, pusing kepala itu, iya tuh, nggak jelas tuh, teori nggak jelas. Ya kalau nggak sepakat apa-apa, serahlah. Tapi di sini saya pastikan ini mudah-mudahan berhasil 90%. Nah, kenapa kerodong harus basah? Kenapa bulu harus basah? Jadi gini deh, saya berteori sendiri nih, nggak pakai teori orang, teori sendiri. Jadi saya lihat burung yang mandi dalam keadaan basah itu pori-pori bulunya tuh agak terbuka. Nah, posisi kerodong basah dia lebih basah. Saya lihat dia kan nanti kan burung tuh pastikan kerodongnya bukan basah sih, lembab. Jadi kalau kerodong saya celupkan, saya peras, saya celupkan lagi. Memang menetes air. Usahakan jangan di tempat lalu lalang lah, jatuh orang ntar kan. Jadi usahakan di tempat yang aman, nyaman. Terus burung itu disendirikan, jangan diganggu-ganggu, jangan ada masteran, jangan ada apapun dulu, pokoknya disendirikan lah burung itu dulu. Nanti akan lihat reaksinya itu biasanya di hari ketiga. Hari ketiga udah mulai nampak deh tuh reaksinya tuh, jatuh bulu gitu. Jadi gitulah seni merontokkan burung yang bermasalah dengan mabung. Jadi memang kita harus jalan itu. Jadi proses yang kita dapat dari ganti bulu tuh ada banyak. Yang pertama dia baju baru. Yang kedua kita bisa setting ulang itu murai batu. Yang ketiga kita bisa memaster yang kita mau gitu. Tapi kita udah bahas masteran, udah kita bahas. Terus masalah extra poding settingan kita udah bahas. Nanti ke depan saya akan bahas bagaimana mencari rumus ataupun bagaimana cara mencari settingan untuk murai batu kita. Nanti ada tuh rumusan tuh secara teori saya sendiri gitu. Jadi ada rumusnya bagaimana mencari settingan, gimana hitungan jangkriknya, ulat Hongkongnya, kerutunya, cacingnya gitu. Karena saya pakai itu, saya tidak pakai orong-orong, limpan, ulat bambu, apalagi ya, ulat Jerman. Nah, saya nggak pakai itu. Jadi saya pakai 4 extra poding. Itu ada jangkrik, kroto, cacing, jangkrik, kroto, cacing. Satu lagi apa ya? Jangkrik, kroto, cacing. Ya satu lagi saya nggak tahu, lupa lah. Itulah. Jadi lupa pula. Ya gitulah sih. Jadi saya pakai 4 yang tadi itu. Apa tadi ya? Lupa gue. Jangkrik, kroto, ulat Hongkong, cacing, ya betul 4, betul ya. Ya itulah. Jadi gitu-gitu kawan-kawan kicauania, untuk cara agar burung murai batunya yang bermasalah bisa mabung. Itu saya pastikan itu akurat sampai dengan 90% saya bilang itu. Gunakan yang saya bilang tadi itu, mudah-mudahan burungnya insya Allah pasti mabung tuh. Karena saya udah buktikan sendiri itu pasti mabung. Jadi kalau ada teori aneh-aneh itu pakai telur inilah, pakai bubuk susu lah, pakai pur ayam lah, nggak
menurut saya. Jadi kita buat yang saya bilang tadi itu, mudah-mudahan burungnya mabung. Saya pastikan itu saya udah lakukan dan burung itu mabung. Dan yang saya buat ini memang burung bermasalah dengan mabung, juga burung mabung normal juga bisa, teori tadi itu. Oke, sekian dulu sahabat Kicau Mania Indonesia. Untuk ada pertanyaan-pertanyaan seputar burungnya, nanti kita bahas, di kolom komentar. Nanti saya akan baca, ya kalau bisa saya jawab, nggak bisa saya jawab, saya akan bertanya pada orang yang lebih mengerti lagi nanti. Intinya ya saya juga punya kekurangan, saya akan bertanya lagi, akan belajar lagi tentang seputar murai batu. Oke, sekian dulu sahabat Kicau Mania, khususnya murai batu mania. Maju terus Kicau Mania Indonesia. Salam Kicau Mania Indonesia. Wassalam. Assalamualaikum.